Bapa di sorga, kami akan memulai PA kami malam hari ini. Kami rindu mendengarkan Tuhan menyapa kami secara pribadi, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, bahkan kami diskusikan, akan memperkaya wawasan kami, tetapi juga menolong kami untuk menghadapi kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi daging, kami datang memohon kehadirat Bapa di surga. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk pada PA. Saya ganti sebentar. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk tidak mengaktifkan audio supaya PA kita boleh berjalan dengan hikmat. Terima kasih. Baik, Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu. eh, malam hari ini kita akan membaca dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 yang mengantar kita untuk memahami tema ketika menunggu terasa seperti dibuang. 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayat 13 di bawah judul Kasih Setia Daud pada Mephiboset. Kalau Bapak Ibu mau buka gadget mungkin dipakai untuk ini ya. Kalau ada Alkitab, maka kita buka 2 Samuel 9. Demikian firman Tuhan. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan? Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata raja, tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Ziba kepada raja, "Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahkir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Mahkir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Hamba tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahku Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mephiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul dan berkata kepadanya, "Semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, "Hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Demikian ayat 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset. Jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita lihat materinya bersama ya. Pertama pertanyaannya, siapakah Mephiboset? Mephiboset itu adalah anak Yonatan, cucu Raja Saul. Jadi Saul punya anak yang bungsu, Yonatan, yang bersahabat dengan Daud, dengan Raja Daud. Nah, anaknya bernama Mephiboset. Ketika mendengar kematian Yonatan dan Saul, mereka mati bersama ya dalam perang. Inang pengasuh dari Mephiboset menggendong dan membawa lari Mephiboset saat ia berusia 5 tahun.
Mephiboset jatuh dari gendongan karena terburu-buru, dan Bapak Ibu jangan bayangkan jalanannya rata seperti aspal era sekarang ya, tapi jalan berbatu-batu, kemudian jalan yang kasar, jalan yang tidak rata. Sehingga karena jatuh di atas batu-batuan itulah kaki dari Mephiboset patah dan akhirnya lumpuh. Ya. Sebagai keturunan dari dinasti yang runtuh, nyawa Mephiboset berada dalam bahaya besar, terancam pembunuhan oleh raja baru. Ya, ini umumnya. Jadi tradisi masyarakat pada saat itu, kalau raja turun bukan karena mangkat, bukan karena meninggal, tetapi karena dalam tanda kutip perebutan kekuasaan, maka keluarga raja yang pertama harus segera lari bersembunyi. Kalau tidak, seluruh keturunannya akan dibunuh. Kenapa? Karena takut keturunannya itu nanti akan balas dendam, ya, atau merancang sebuah perang lalu kemudian menyerang balik. Jadi seluruh keturunan harus dihabisi. Nah, itu sebabnya Mephiboset dibawa lari dan dia disembunyikan dan hidup miskin di Lodebar, sebuah wilayah terpencil dan gersang dekat wilayah Gilead, tuh daerah utara, daerah yang sangat kering. Di sana ia ditampung di rumah Makhir bin Amiel. Ia hidup dalam ketakutan, trauma, dan ketidakberdayaan, menganggap dirinya tidak lebih dari sekedar anjing mati yang tidak berharga. Itu yang dia katakan pada Raja Daud ya, bahwa saya ini adalah seorang anjing mati, seekor anjing mati. Nah, ini Mephiboset. Jadi dia hidup dalam kemiskinan, ya. Dia punya trauma yang berat, dia ketakutan sebagai orang yang merasa dikejar-kejar selalu untuk dibunuh. Dia kan tidak tahu siapa Daud. Karena ketika Daud menang itu usianya baru sekitar 5-6 tahun. Lanjut. Di dunia Timur Tengah, ya, di dunia Timur Tengah kuno, anjing di dunia Timur Tengah kuno, anjing itu binatang liar, najis. Jadi tidak seperti sekarang. Orang dulu itu khususnya di eranya Daud tidak pelihara binatang, ya, apalagi anjing itu tidak ada. Pemakan bangkai di jalanan. Menyebut diri sebagai anjing mati adalah tingkat kehinaan yang jauh lebih ekstrim lagi. Aku ini sama sekali tidak berharga, tidak berguna, dan tidak layak. Kenapa? Karena mending anjing hidup. Kalau hidup itu anjing masih bisa kita suruh jaga lah, jaga rumah atau mungkin jaga ladang, itu masih bisa. Tetapi kalau anjing itu mati, maka dia tidak berguna lagi. Sudahlah dia najis, pemakan bangkai, hidupnya di jalanan, nggak punya rumah, kemudian mati pula. Jadi dia sama sekali tidak berguna. Ini yang Mephiboset memposisikan dirinya seperti itu. Ya, identitas Mephiboset itu rusak karena trauma dan ketakutan. Jadi dia hidup dalam ketakutan, trauma, dan stigma kelumpuhan dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia lumpuh. Nah, ini saya mencari gambar Bapak Ibu, kira-kira orang dulu kalau kakinya itu tidak bisa melangkah, maka seperti apa alat yang dipakai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya, seperti itu kurang lebih kayak sepatu roda bikinnya. Tetapi dia tetap pakai tongkat. Nah, ini stigma orang lumpuh bisa ejek sama orang-orang. Dia lambat, ya, dia tidak diterima untuk bekerja di ladang karena kondisi kakinya, sementara mayoritas pada saat itu kalau tidak di ladang ya jadi gembala. Nah, Mephiboset tidak bisa mengerjakan dua-duanya karena kondisi kaki bukan hanya sebelah tapi dua-duanya, sehingga identitasnya rusak. Nah, ungkapan anjing mati menunjukkan Mephiboset telah menginternalisasi semua penderitaannya sedemikian rupa, sehingga ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pangeran. Jadi dia sudah tidak melihat dirinya itu pangeran, cucu dari Raja Saul, tetapi korban yang tidak berharga. Jadi dia posisikan dirinya itu sebagai korban. Nah, yang namanya korban itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang punya trauma misalnya diperlakukan
tidak baik ya, dan itu membuat dia tidak bisa menerima apa yang terjadi, maka orang yang seperti ini cenderung menyembunyikan diri, mengasingkan diri, merasa dirinya tidak berharga, tidak mau ketemu orang, takut kalau ketemu orang. Itu yang dialami oleh Mephibosheth. Identitasnya rusak, maksudnya dia sudah tidak peduli lagi bahwa dia ini sebenarnya cucu dari raja yang ketika papa dan opanya meninggal, dia punya hak sebenarnya untuk naik tahta. Ya, tetapi kita tahu bersama bahwa Daud dipilih Allah bukan karena perebutan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, ini catatan saya. Ketika Mephibosheth ada dalam kondisi seperti itu, sebenarnya dia, tapi karena kondisi agak sulit ya. Tetapi kalau kita berada dalam kondisi seperti Mephibosheth, ini yang harus kita pikirkan. Tuhan itu tetap bekerja, walaupun seringkali kita tidak melihatnya. Jadi Tuhan sudah tinggalkan, Tuhan sudah buang saya, Tuhan tidak mau kenal saya lagi. Ya, kita tidak melihatnya karena Tuhan kita bekerja di balik layar. Ya, dia tidak terang-terangan tiba-tiba mendatangkan uang yang banyak untuk Mephibosheth atau tiba-tiba ada kereta kuda berhenti dan menjemput dia. Nggak ada yang seperti itu. Tetapi Tuhan sedang bekerja. Nah, orang kalau sudah masuk dalam penderitaan yang terlalu dalam, dia agak sulit untuk melihat bahwa Tuhan itu masih sayang saya. Tuhan itu ada bersama dengan saya. Kecenderungan orang-orang seperti ini yang mengalami seperti ini, mereka selalu merasa bahwa bukan hanya orang-orang, tetapi Tuhan juga pergi darinya. Sehingga rasa sendiri itu sangat menyakitkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Titik balik hidup Mephibosheth, jadi dia tidak begitu terus ya, Bapak Ibu. Titik balik hidupnya itu terjadi ketika Raja Daud telah kokoh bertahta di Yerusalem. Ya, jadi ketika Daud sudah lewati semua proses dan dia bertahta di Yerusalem, alih-alih mencari keturunan Saul untuk dibunuh, Daud justru mencari mereka untuk diberkati. Mengapa begitu? Karena Daud menepati sumpah dan perjanjian persahabatan Hesed yang pernah ia ikat dengan Yonatan di masa lalu. Jadi pada satu saat di tengah Daud itu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh karena kebencian Saul ya, bahwa ini raja pengganti ini bukan dari keturunan saya, tetapi sebenarnya ini raja pengganti ini adalah orang yang saya tidak kenal, sukunya lain ya, berbeda suku mereka, sukunya lain. Kemudian dia itu orang asing buat saya. Nah, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, apa yang dilakukan oleh saat itu Yonatan? Yonatan ini anak yang paling disayang oleh Raja Saul. Dia bertemu diam-diam dengan sahabatnya Daud, ya, calon Raja Daud ini. Lalu mereka buat perjanjian. Perjanjiannya ini saya sering pakai ayatnya untuk pemberkatan perkawinan. Antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau. Jadi permintaan Yonatan pada saat itu, kalau terjadi sesuatu dalam hidupku, kau harus berjanji bahwa engkau akan merawat anak-anakku, cucuku, siapapun anggota keluargaku. Kau harus rawat Daud. Ini permintaanku. Oke, kata Daud. Oke, kalau begitu, kata Yonatan, kita ikat perjanjian. Antara aku dan engkau, Tuhan ada di antara kita. Maksudnya apa? Kenapa saya suka ambil ayat ini ke dalam ibadah perkawinan? Karena ayat ini membuktikan bahwa kehadiran Allah itu sangat penting. Ya, kehadiran Allah itu merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam perkawinan. Janji yang dibuat dalam perkawinan atau janji yang dibuat oleh anak-anak Tuhan satu dengan yang lain itu selalu menghadirkan pribadi ketiga yang mengikat. Jadi ikatannya itu bukan kata-kata, ikatannya itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan di mana saja, misalnya cincin emas atau apa. Tapi ikatannya itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan mengikat Yonatan, Tuhan mengikat Daud. Ya, itu kehadiran Tuhan ada di situ. Dan perjanjian seperti itu, perjanjian tanpa batas waktu, perjanjian walaupun
Jadi walaupun terjadi apapun pada anak-anak, walaupun mereka misalnya satu saat ternyata penjahat besar, aku tetap akan menyelamatkan mereka. Itu artinya hesed. Allah mengasihi kita, dan cinta Allah itu dalam bahasa Ibrani itu memakai kata hesed. Itu jauh lebih dalam artinya, karena ikatannya sangat kuat ya, antara eh, Daud dan Yonatan. Nah, berdasarkan perjanjian itulah maka Daud kemudian memutuskan untuk mencari keturunan dari Yonatan ya, untuk menyelamatkan, karena itu janji yang sudah dibuat. Nah, pada saat dia sedang mencari itulah datang seorang mantan pelayan Raja Saul. Lalu Daud bertanya kepadanya, "Kau tahu di mana keluarga Yonatan?" "Oh, saya tahu. Anak Yonatan ada satu yang cacat kedua kakinya, namanya Mephiboset." Lalu Daud tanya, "Kau tahu tempat tinggalnya?" "Tahu." "Oke, tolong pergi dan jemput dia." Sehingga dibawalah si Mephiboset kepada Raja Daud. Ya. Nah, ketika Mephiboset ditemukan dan dibawa ke hadapan Daud, ia mendapatkan pemulihan status yang radikal. Ada beberapa yang dia dapat. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya munculkan satu-satu. Yang pertama, nyawanya diampuni dan dilindungi dari pembersihan politik. Ya, ini yang tadi saya katakan. Daripada nanti Raja lama ini punya intrik-intrik politik yang dianggap belum selesai dan bisa mengganggu raja yang baru, dihabisi keturunannya. Tetapi ketika ketemu dengan Mephiboset, nyawanya, nyawa Mephiboset diampuni, dia dilindungi dari pembersihan politik, jadi dia tidak kena hukuman mati. Kemudian, seluruh harta kekayaan dan tanah milik kakeknya Saul dikembalikan sepenuhnya kepadanya. Luar biasa ini Daud. Karena bayangkan, Saul kan memerintah cukup lama, dia punya tanah ada di mana-mana. Dia punya kekayaan luar biasa. Tetapi ketika ketemu dengan Mephiboset, Daud katakan semuanya, seluruhnya tanpa sisa, kembalikan kepada Mephiboset sebagai keturunan Yonatan atau Raja Daud. Yang berikut, dia diangkat statusnya menjadi seperti anak raja. Jadi perlakuan-perlakuan istimewa terhadap raja dan keturunannya itu diberlakukan juga kepada Mephiboset. Yang berikut, dia diberikan hak istimewa untuk tinggal di istana Yerusalem dan makan sehidangan di meja makan Raja Daud seumur hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah bukti betapa Daud menghargai janji yang dia buat dengan Yonatan. Sehingga dia bukan hanya sekedar ada satu kamar, kamu boleh nginap di situ. Dia bukan sekedar setiap bulan saya akan transfer ya untuk kamu. Jangan takut, pokoknya secara ekonomi kamu saya jamin. Dia bukan sekedar mengatakan bahwa apapun yang kau butuhkan tinggal minta. Kalau kau mau rumah silakan, kau mau ini silakan. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat 5 poin ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Nyawa lo diampuni, seluruh harta dikembalikan, statusnya menjadi anak raja, ya, diberikan hak istimewa tinggal di istana Yerusalem, dan makan sehidangan di meja makan Raja Daud seumur hidup. Bayangkan apa yang diberikan oleh Daud ini. Lalu Bapak Ibu, Mephiboset melihat dirinya sebagai anjing mati. Ya, ketika dia datang dia katakan itu. Tetapi Daud melihatnya sebagai anak seorang sahabat, yaitu Jonathan. Mephiboset merasa layak dibuang, tetapi Daud justru menaruhnya di meja makan raja. Ya, jadi seringkali begitu. Kita memandang diri kita terlalu rendah, terlalu kecil, bukan siapa-siapa. Tidak mungkin saya bisa duduk semeja, nggak usahlah semeja, duduk di samping raja. Tetapi raja justru memberikan hak istimewa untuk makan bersama-sama dengannya
di meja raja. Kita merendahkan diri kita karena trauma, karena pukulan hidup, karena masalah-masalah yang kita hadapi, membuat kita mengucilkan diri. Banyak orang menutup diri, tidak mau ke gereja, tidak mau ketemu orang yang tidak dikenal. Oh, orangnya introvert. Ini bukan tentang introvert. Ini tentang sakit yang dialami begitu berat dalam hati, sehingga inilah yang terjadi. Dia menyembunyikan diri dari segala sesuatu yang bisa membuat dia mengingat masa lalu mungkin, atau membuat dia kemudian muncul lagi ketakutannya dan lain sebagainya. Tetapi cara pandang Mephiboset dengan cara pandang Daud berbeda untuk situasi ini. Ya, tidak tahu, tidak dinyatakan, tidak dikatakan apakah Yonatan pernah menceritakan tentang janji itu kepada Mephiboset, tapi kelihatannya tidak mungkin karena ketika Mephiboset meninggal itu maaf, ketika Yonatan meninggal Mephiboset baru berusia 5 tahun. Mungkin tidak diceritakan bahwa papa dengan Raja Daud itu sudah pernah buat perjanjian, tuh kamu tenang, jangan takut, nggak ada kemungkinan karena trauma itu dibawa Mephiboset terus di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ini catatan-catatan yang saya berikan. Luka masa lalu, seringkali mengubah cara kita memandang diri sendiri. Ya, self image kita berubah tentang diri kita. Ketika dipanggil oleh Raja Daud, Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau memalingkan mukamu kepada anjing mati seperti aku? Ya, luka masa lalu itu mengubah cara pandang tentang diri sendiri. Itu bisa terjadi. Ya, self image kita berubah. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang terhormat, tapi kita menurunkan diri kita serendah mungkin. Luka batin yang tidak disembuhkan seringkali membuat kita mengadopsi identitas palsu yang diberikan oleh rasa bersalah, penolakan atau kegagalan masa lalu. Ya, identitas palsu apa? Identitas palsu bahwa saya ini memang orang yang tidak berguna. Saya ini orang yang tidak dibutuhkan. Saya ini orang yang memang harus sembunyi. Saya ini orang yang memang tidak disukai oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu mungkin sekarang ada yang tidak separah Mephiboset, mungkin ya, menyembunyikan diri di tempat yang terpencil. Banyak orang yang punya luka batin masih muncul, masih ada di sekitar kita, masih ke gereja, masih melakukan banyak hal. Tetapi sebenarnya dia sudah mengenakan identitas palsu pada dirinya. Dia tidak lagi melihat dirinya ini berharga, tetapi dia sudah menurunkan standar hidupnya. Sehingga orang seperti ini, ketika diperlakukan tidak adil pun, dia diam. Dia tidak akan protes. Ketika diperlakukan semena-mena, maka dia akan mengatakan pada dirinya, memang saya begitu, udahlah nggak usah berjuang buat saya memang orangnya seperti itu. Ya. Ini bahayanya ketika masa lalu itu menghantui kita, sehingga mengubah cara kita memandang diri sendiri. Dan ini sangat berbahaya, Ibu Bapak dan Saudara. Identifikasi dan patahkan suara masa lalu. Maaf ini salah ketik ya. Identifikasi segera dan patahkan suara masa lalu. Jadi segera identifikasi, saya kenapa sih begini? Mengapa saya merendahkan diri saya? Ini apa yang terjadi sebenarnya? Nah, firman Tuhan, kasus dari Mephiboset ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh bersembunyi. Seringkali kita terlalu merendahkan diri kita, padahal orang lain tidak memandang begitu terhadap kita. Segera identifikasi, lalu patahkan suara masa lalu. Kamu tidak berguna, kamu memang bodoh, kamu perempuan yang salah. Kenapa dulu suamimu tinggalin kamu? Kenapa dulu usahamu bangkrut? Kenapa dulu gitu? Karena memang kamu nggak berguna, kamu bukan perempuan yang baik. Kamu bukan, mohon maaf, laki-laki yang baik, yang benar, ya. Patahkan itu semua. Tuliskan kebohongan-kebohongan yang seringkali membisikkan bahwa engkau tidak berharga, engkau sudah rusak, engkau tidak layak dikasih.
Ganti kebohongan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, bukan karena masa lalumu bersih, tetapi engkau berharga di mata Tuhan karena Dia sudah menebus engkau dengan sempurna. Ya, saya ambil gambar yang sebelah kiri. Forget the past, but not the lessons. Selalu ada pelajaran berharga dari masa lalu. Tapi jangan tarik lagi masa lalu itu ikut ke sekarang. Tinggalkan masa lalu, pelajarannya akan selalu kita ingat, tapi hidup kita harus berjalan ke depan. Bangun lagi image diri, ya, bangun lagi kepercayaan diri, dan mengatakan bahwa terima kasih untuk masa lalu yang mengajarkan banyak hal. Orang bisa berubah dua hal, Bapak Ibu, untuk sesuatu yang terjadi di masa lalunya. Dia menjadi orang yang berhikmat, atau justru dia terbalik menjadi orang yang sangat jahat, yang sangat kejam, atau bahkan menutup diri. Kita harus memilih yang pertama. Tinggalkan masa lalu dan katakan bahwa terima kasih Tuhan untuk pelajaran berharga, dan saya akan terus maju. Karena dari apa yang buruk saya belajar untuk menghargai diri saya. Ini bukan karena saya buruk, ini bukan karena saya jelek, ini bukan karena salah saya. Tetapi ada banyak hal yang menjadi pelajaran berharga di belakang saya, dan saya harus maju. Kemudian, Bapak Ibu, yang kedua, ya, saya ambil gambar ini Bapak Ibu untuk menunjukkan orang yang membangun benteng untuk menyembunyikan dirinya. Lodebar, Lodebar ini adalah kota di mana Mephibosheth tinggal. Kota tempat Mephibosheth menyembunyikan dirinya. Lodebar bukan akhir dari ceritamu. Banyak orang dengan luka batin memilih hidup di Lodebar spiritual, mengisolasi diri, membangun tembok pertahanan yang tinggi kadangkala karena takut disakiti lagi, dan membiarkan jiwa mereka kering dalam kepahitan. Tetapi Tuhan tahu alamat kita di Lodebar. Jadi kita nggak bisa, kita sembunyi, Tuhan tahu alamat kita. Tuhan tidak meninggalkan Mephibosheth di sana. Tempat gersang itu hanyalah sebuah halte perhentian, bukan tujuan akhir. Karena Tuhan terus mengatur rencana supaya Mephibosheth tidak lagi ada di sana, tetapi dia pulang kepada Daud. Saya ketika buat materi ini, Bapak Ibu, saya pikir begini, jangan-jangan janji yang dibuat antara Yonatan dan Daud pun sebenarnya sudah Allah atur. Kenapa? Karena Allah melihat ke depan. Kita kan mengimani itu ya. Allah melihat ke depan bahwa ketika Saul dan Yonatan mati, ini akan terjadi problem pada cucu Saul atau anak dari Yonatan. Jadi perjanjian itu dibuat untuk kemudian menyelamatkan si Mephibosheth. Bisa saja seperti itu. Jadi ini yang dikatakan Allah bekerja di balik layar. Dia bekerja jauh sebelumnya, dia bekerja sekarang, bahkan pekerjaannya itu sedang menanti kita di depan. Jadi Lodebar itu bukanlah akhir dari ceritamu. Itu hanya halte perhentian, bukan tujuan akhir. Kemudian yang ketiga, pemulihan dimulai saat kita menerima inisiatif kasih karunia. Ya, menyembuhkan luka batin atau membersihkan masa lalu yang gelap dengan kekuatan sendiri adalah hal yang mustahil. Ya, sulit buat kita menyembuhkan luka batin. Mau tidak mau kita harus minta tolong orang lain. Dalam kadang-kala gini, saya nggak mau minta tolong siapa-siapa. Tuhan tahu bahwa Mephibosheth menyembunyikan diri. Itu sebabnya Daud mengutus orang untuk memanggil Mephibosheth. Harus ada yang mendobrak, harus ada yang masuk, harus ada yang memulai untuk penyembuhan kita. Ya. Pemulihan sejati terjadi ketika kita berhenti melarikan diri dari Tuhan dan mulai menerima kasih karunia-Nya. Sola Gracia ya, kasih karunia-Nya. Berhenti lari dan katakan, oke Tuhan, sekarang saya bilang, saya butuh bantuan, saya butuh kehadiran. Katakan itu kepada Tuhan. Lalu tunggu kasih karunia-Nya akan Dia berikan. Tuhan Yesus mencari kita bukan untuk menghukum atau mempermalukan kita atas masa lalu kita, melainkan untuk memulihkan kita.
Ya, there is no pain so deep that God cannot heal. Tidak ada kesakitan yang begitu dalam, yang begitu buruk, yang begitu menyakitkan, yang Allah tidak bisa sembuhkan. Jadi sekarang ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah ya Bapak Ibu, dengan kondisi politik dan ekonomi. Tadi pagi kami pendeta-pendeta GPIB semua mayoritas mengikuti Zoom, ada pembicara-pembicara untuk berbicara tentang bagaimana melihat kondisi jemaat, membaca kondisi jemaat, tetapi juga bagaimana pendeta mempersiapkan diri. Karena kita pendeta pun ini bukan bicara masalah psikologi, bicara masalah psikis, tetapi juga berbicara masalah ekonomi. Ya, sehingga Pak, berdasarkan apa yang didapatkan tadi dari seminar tadi lah untuk seluruh pendeta yang kita dapatkan, sebenarnya kita sedang menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Bahkan Pak Andi Wijayanto tadi bilang kesulitan-kesulitan, menurunnya kolekte, masalah jemaat, kemudian pendeta juga ya terkait dengan ekonomi secara khusus itu mungkin masih akan berjalan sampai pertengahan 2027, beliau katakan begitu. Ya wow, itu cukup lama ya. Tetapi kita belajar bersama bahwa penyertaan Tuhan itulah yang paling kita butuhkan. Ya. Inisiatif kasih karunia Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita. Ada saat-saat di mana kita ada di titik nol dan kita tidak tahu mau buat apa-apa. Situasi yang sangat mencekam untuk kita dan keluarga. Jangan berpikir orang yang punya rumah sendiri tidak akan kesulitan makanan. Tadi kata Pak Andi Wijayanto, yang mendapatkan persoalan masalah besar saat ini adalah menengah ke bawah. Itu orang-orang yang stabil hidupnya itu bisa goyang sekarang ini ya. Dalam kondisi seperti itu, maka apa yang terjadi dengan Mephibosheth ini, pelajaran ketiga ini mengingatkan kita semua bahwa Allah punya inisiatif untuk menolong. Selama kita membuka diri, ya tidak lari dari Tuhan dan mengatakan Tuhan, hanya di kakimu saja kami mendapatkan damai sejahtera itu dan pertolongan itu. Tuhan mampu untuk menyembuhkan kita semua, ya. Itu yang kita pegang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi ini dari Daud dan Mephibosheth, silakan. Tetapi kalau ada yang mau sharing tentang bagaimana mereka yang sudah lepas dari luka batinnya, itu pasti akan menolong mereka yang mungkin hadir saat ini, tetapi luka batinnya belum sembuh. Atau bahkan mereka yang mungkin masih bergumul dengan persoalan hidup bisa sharing di sini dan kita sama-sama saling menguatkan. Baik, demikian saya kembalikan dulu ke Ibu Amy. Silakan Bu Amy. Terima kasih banyak Ibu Nancy atas pencerahannya yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Mephibosheth dan sekarang saatnya untuk teman-teman sahabat metanoia yang ingin sharing pengalaman iman atau ingin bertanya kepada Ibu Nancy, diberikan kesempatan. Silahkan raise hand atau boleh membuka kamera kalau tidak paham caranya raise hand. Diberi kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman iman. Silahkan Bapak Ibu. Siapakah yang mau berbagi pengalaman iman tentang Selamat luka malam batin Ibu. yang sudah dipulihkan atau barangkali juga masih di alam bawah sadar masih terasa tapi diabaikan. Selamat malam Ibu Emi. Siapakah ini? Ibu Limbong dari Pura, Oh, Ibu Tanjung Limbong. Ya, Pinang. silakan Ibu Limbong. Silakan Ibu Limbong dari Zebaut ya. Udah Pura Bu, udah mandiri. Oh, udah Baru mandiri. 1 tahun yang Puji lalu. Tuhan. Oh Oh, yang iya, kemarin itu ya, Bu ya. yang baru Puji mandiri. Tuhan. Iya. Silakan Bu Limbong. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat Terima malam kasih Ibu. untuk waktu. Izin Ibu, mungkin ini dimasukkan kategori sharing atau pengalaman bisa juga ya Ibu.
Saya kan banyak belakangan ke sini sekitar 2 tahun lebih lah mengalami pergumulan yang sangat mengguncang secara iman, secara ekonomi. Betul-betul saya tempuruk sampai saya merasakan melihat matahari terbit aja saya sudah malas, Ibu. Saya sampai bilang sama suami di 2020, di 2024 menuju 25, saya bilang ke suami, Pak maaf ya, saya bilang mungkin awal tahun nanti aku udah istirahat dulu lah, nggak ke gereja. Kenapa? Aku kayaknya udah nggak kuat dengan pergumulan yang aku hadapi. Tapi puji Tuhan itu waktu itu saya bicara begitu, tetapi itu tidak terjadi. Saya tetap aktif, baik di PKP maupun di dalam berorganisasi gereja. Setiap kegiatan saya ikuti, tetap berjalan seperti biasa, walaupun dengan pergumulan saya sendiri yang begitu sangat mengguncang iman saya, mengguncang, sangat luar biasa Ibu. Bayangkan saya tidak pernah mengalami seperti itu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa, sampai saya tuh lutut rasanya lemas. Mau jalan aja itu susah. Saya bergumul terus siang malam dengan Tuhan, saya menangis. Yang saya tidak pernah lakukan dulu-dulu itu sujud di kaki Ibu saya, tapi saya belajar introspeksi diri. Saya sujud di kaki Ibu saya katakan, Mama maafkan aku kalau ada salah. Mama saya kaget, ada apa? Mama juga kalau punya salah, Mama minta maaf. Saya sujud di kaki Ibu saya. Belakangan juga saya masih pergumulan nggak selesai-selesai juga. Apakah saya ada salah sama suami? Saya sujud ke suami saya minta maaf, saya cuci kakinya. Tapi pergumulan makin berat sampai saya merasa, apakah saya ini, dosa-dosa saya ini terlalu banyak di hadapan Tuhan. Setiap berdoa saya sampai detik ini selalu saya katakan, Tuhan ampunilah saya dan dosa saya. Dan sampai saya punya kakak, bisa dikatakan kakak lah di dalam iman, sampai saya bilang, Ibu, saya nggak mau lagi bilang sabar kepada teman-teman yang sedang bergumul. Dulu mereka, kalau saya kan selalu Bu mendoakan ya teman-teman yang bergumul, datang ke saya, Bu ada gini-gini tolong doakan. Sementara beliau sendiri nggak tahu pergumulan saya karena saya nggak pernah cerita, yang tahu itu hanya suami saya dan anak saya. Pergumulan yang kami hadapi satu keluarga. Mereka datang, minta didoakan, saya doakan. Tapi di situ saya juga rasanya, wah udah luar biasa. Saya berusaha jangan sampai masuk kuasa kegelapan sampai saya jatuh iman saya. Tapi saya tidak mau lagi bilang sabar kepada orang yang menghadapi pergumulan. Ternyata sabar itu luar biasa berat. Sampai saat ini saya bilang jangan sabar tapi semangat. Saya selalu katakan gitu. Sampai ya kakak sharingnya, kata iman saya itu sharing sama saya. Kebetulan dia juga banyak hal lah kami bisa berbagi. Sampai hari ini Ibu jujur aja saya pun masih bertanya, Tuhan seperti apa yang harus saya ubah dalam diri saya, dalam keluarga saya supaya saya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Banyak hal saya introspeksi, saya ingat kesalahan saya kepada anak, kepada suami, kepada orang tua, bahkan kepada teman-teman siapapun yang ya baik yang seiman maupun yang tidak seiman, mungkin saya menyinggung, itu introspeksi diri saya. Tapi tadi pagi saya berpikir, kok seberat ini pergumulan saya sampai saya harus ditempah dengan kiri kanan yang teman-teman saya hanya suami. Kadang-kadang pun kami berbeda pikiran, akhirnya saya diam menyendiri. Seperti Ibu katakan tadi, menjauh. Sayalah yang menjauh dari teman-teman. Tapi saya tidak punya masalah apapun dengan teman-teman. Saya tetap, mereka datang, Bu, tolong doakan saya gini-gini. Saya tetap doakan, tetap saya kunjungin jemaat. Cuma ya, apakah saya harus yang saya rubah Ibu secara iman supaya saya jangan sampai tergeletak, karena saya sudah merasakan di dalam pergumulan beratnya saya sampai hari ini saya masih hidup, masih dikasih nafkah secara rohani dan jasmani oleh Tuhan, tidak ditinggalkan walaupun sampai hari ini pergumulan saya bisa dikatakan masih ada yang belum selesai Ibu, masih 40% yang belum selesai gitu. Luar biasa Ibu, sampai lutut, badan lemas luar biasa. Padahal saya makan, saya beraktivitas rumah tangga, cuma saya nggak pernah main aja, berkunjung main, saya nggak pernah, saya mau introspeksi diri dan saya takut hal-hal yang nggak perlu orang tahu. Saya jadi keceplosan, akhirnya kan menutup diri Ibu, sampai hari ini saya menutup. Nah, apakah itu yang bisa dikatakan
saya harus memperbaiki diri lebih bagaimana lagi Ibu. Nah, saya sudah berusaha, walaupun mama saya aja nangis, ada apa, kenapa, kata tiba-tiba, karena saya mau datang berkunjung, cuci kaki mama, minta maaf, saya dipelukan mama, saya menangis. Saya bilang, maafkan saya, mama saya bingung, ini anak kenapa, biasanya nggak pernah, biasa ceria, nggak pernah ini, saya sampai dalam setahun setengah turun berat badan itu 21 kilo Ibu. Sampai hari ini saya masih kadang cemas, tapi saat saya cemas, saya bilang sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya ditolong, saya selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menang. Itu Bu, terus berulang dan berulang. Jadi saya mendapatkan kadang saya bisa tenang. Betul. Tapi terkadang ya waktu ada momen-momen saya lemah lagi gitu loh Ibu. Jadi bagaimana ya Ibu? Sebaiknya. Baik Ibu Limbong, Ibu Pendeta Nancy, silakan Ibu Iya, direspons. iya. Baik, Bu Limbong. Eh, saya bukan psikolog sih, Bu Limbong ya. Mungkin harus dibaca secara psikologi juga kondisi ibu, tapi mungkin anxiety disorder juga bisa. Anxiety itu kecemasan yang berlebihan, yang kadang-kala kita sendiri nggak tahu nih kenapa saya cemas, sumbernya apa gitu. Itu tidak ketahuan seringkali. Sehingga kalau kalau bawa ke dokter itu biasanya dikasih obat untuk minum. Tetapi sebagai pendeta, saya cukup banyak mendampingi mereka yang mengalami seperti ini. Itu setiap kali mereka alami, jadi mereka selalu hubungi, saya ajak berdoa supaya kuat. Kenapa? Karena hal-hal, kalau ibu punya masalah bisa dijawab, masalahnya jelas, kita bisa sama-sama cari jalan keluar. Tapi kalau masalahnya tidak, ibu sendiri tidak tahu nih masalahnya apa, tapi saya cemas, saya ketakutan, saya merasa ditinggalkan, saya mau menyembunyikan diri dan lain sebagainya itu mungkin itu anxiety. Makanya ibu harus kuat dalam pengertian begini. Berdoa yang kuat, ya baca firman. Kalau bisa pakai obat-obat. Kalau anxiety ya, tetapi kalau tidak, maka apa yang harus dihadapi, apa yang harus diselesaikan. Puji Tuhan ibu punya suami yang luar biasa yang bisa diajak untuk komunikasi. Maka terus sharing. Kadang-kadang orang yang mendengar kita bisa lelah juga ya mendengar kita bicara. Tetapi terus suami anak harus dikeluarkan. Kalau tidak sama suami atau anak, coba masuk kamar berdoa dan curahkan semua kepada Tuhan. Bicara sama Tuhan. Ibu tidak menyebutkan masalahnya apa pada kami semua di sini mungkin karena ibu tidak mau kami juga tahu, tetapi kalau ada masalahnya, jangan dihindari. Ibu harus hadapi untuk menyelesaikannya. Ya. Tetapi kalau berangkat dari kisah Mephiboset dan Daud, apa yang harus dilakukan dalam kondisi Mephiboset? Dia berani keluar dari tempat yang dia merasa nyaman di situ karena tidak ada orang yang tahu dia, tidak ada orang yang kenal dia. Dari awalnya cemas dan ketakutan akan dibunuh sampai dia masuk pada titik di mana terserah, saya tidak peduli lagi dengan identitas saya, tetapi saya harus ada di sini. Tetapi ketika dipanggil, ya dipanggil oleh Raja Daud, dia segera keluar. Nah, keberanian untuk keluar dari masalah itu penting ya. Jadi kita mau masalah itu diselesaikan, kita mau masalah itu diatasi. Saya tidak ingin terus terkurung begini, saya harus menghadapi dan menyelesaikannya. Jadi kalau itu masalah, maka hadapi dan selesaikan. Kalau itu gangguan anxiety disorder, maka mungkin kalau sudah sangat parah harus perlu obat, tetapi kalaupun tidak, maka waktu doa itu ditambahkan. Karena saya lihat banyak sekali yang sembuh melalui kekuatan doa juga, anxiety disorder. Kalau itu anxiety, ya Ibu, saya bisa bilang itu aja. Terima kasih Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Nancy. Ya. Saya sudah lihat ada Bapak Moses Hukom yang sudah raise hand. Silakan Pak Moses. Masih mute Pak Moses. Mic-nya belum dibuka Pak Moses. Oke. Baik. Ya, shalom, selamat malam. Ibu Pendeta Nancy, luar biasa Iya. materinya. Ya, saya menangkap dua hal ya, Ibu dari pemaparan ini. Mungkin saya berharap ya kita yang hadir 117 orang ini tidak ada dalam posisi sebagai Mephiboset ya. Tapi bagaimana kita
kalau kita berada dalam posisi Daud, apa yang dilakukan Daud, saya lihat karena ada ikatan jiwa, ada soul ties dia dengan Yonatan, ya, sehingga itu ya tadi Ibu katakan mungkin ini rencana Tuhan untuk menyelamatkan keturunan Saul dan ya karena Saul juga pernah dipakai, tetapi ya sekali lagi saya berharap kita tidak ada dalam kondisi itu walaupun mungkin Ibu Limbong tadi menyatakan ada dalam keadaan bentuk seperti apa yang dialami oleh seorang Mephibosheth. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana kita bersikap sekalipun kita tidak punya ikatan jiwa? Mungkin banyak di jemaat kita yang punya hal seperti yang dialami oleh Mephibosheth. Bagaimana kita memahami kondisi-kondisi jemaat yang kita lihat ini, bagaimana kita harus bertindak? Ini pertanyaan saya karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ya di gereja kita masing-masing dan kasih karunia Tuhan Yesus yang kita mengerti kita bisa mewujudkan juga sekalipun kita tidak punya ikatan jiwa soul ties terhadap orang-orang tersebut. Itu saja Pendeta Nancy, terima kasih. Oke, ya baik, makasih Pak Moses. Ini penting nih pertanyaannya Pak Moses. Daud mau bersusah payah melakukan semua itu, bahkan dia memberikan apa yang dia berikan pada Mephibosheth itu sesuatu yang luar biasa. Dia lakukan itu karena dia punya soul tie dengan Yonatan. Nah, bagaimana ketika kita melihat jemaat atau melihat teman kita yang sedang punya persoalan, maka apakah kita diam saja ataukah walaupun kita tidak punya soul tie, tidak punya ikatan jiwa dengan orang tersebut, tidak punya hubungan apa-apa dengan orang tersebut, tetapi belas kasih itu bisa muncul. Belas kasih itu bisa kita tunjukkan, lalu kemudian ini yang seringkali membuat orang sulit untuk menolongnya, karena kalau kita menolong, ya, membantu seseorang, kita harus punya ekstra waktu, kita harus punya ekstra tenaga, ya, karena nggak bisa setengah-setengah. Saya tidak bicara masalah ekonomi, tapi waktu misalnya ya, untuk menolong seseorang. Itu berarti kita harus punya waktu untuk duduk dan mendengar, kita harus punya waktu untuk menganalisa masalahnya dia dan menolong, walaupun jalan keluar harus yang punya masalah sendiri yang mengatasinya, tetapi arahan-arahan atau kita berikan sign-sign apa yang harus dia lakukan itu perlu kita lakukan. Kalaupun saya tidak punya secara ekonomi, saya tidak mampu, sementara persoalannya itulah adalah persoalan ekonomi misalnya, maka mungkin kita bisa bantu untuk lihat di YouTube orang yang sedang punya kondisi seperti itu, tidak punya modal, tidak punya apa, kira-kira bisa dibantu dengan cara apa ya. Kita bisa cek di alat-alat teknologi atau apapun yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ide-ide kreatif, lalu kemudian kita membantu atau menolong orang-orang tersebut supaya bisa keluar dari masalah. Yang pertama dan utama adalah harus punya empati, itu dulu terhadap orang lain. Tapi kita sama-sama susah, ya, tetapi kita masih bisa berpikir jernih dibandingkan orang lain yang mungkin terpuruk habis dengan persoalan yang dihadapi. Jadi yang penting pertama sekali kita punya empati. Lalu yang kedua, kalau dengan empati itu kita lalu punya rasa jadi kepikiran terus gitu ya, ibu kasihan banget ya kondisinya, masalah mungkin dengan keluarganya, masalah dengan saudaranya, kesedihan yang sangat dalam, tidak selalu harus ekonomi, maka Bapak Ibu harus menyediakan waktu, harus menolong itu tidak boleh setengah-setengah. Ya, ini yang seringkali orang enggan melakukannya, karena kita tidak bisa hit and run, kasih sesuatu terus pergi, mendengar sekali lalu pergi, karena kadangkala kalau orang sudah percaya, maka mereka akan bolak-balik datang ke kita lagi dan bertanya. Terima kasih Pak Moses untuk pertanyaannya itu ya, baik. Bagaimana kalau kita tidak punya relasi apa-apa dengan orang lain? Apakah hati Kristus itu harus kita punya juga? Terima kasih Bu. Ya. Iya. Terima kasih Pak Moses, terima kasih Bu Pendeta. Ya. Bapak Ibu silahkan ada lagi yang ingin bertanya atau berbagi. Oh Pak Hani Tahapari, silahkan Pak Hani. Baik Ibu, bisa Bu? Silahkan, Ya, kedengaran Pak. Baik, saya di ruang tunggu rumah sakit
Sebentar, sini Bu. Baik, Pak. Ya, Ibu Emi, Ibu pendeta ini, Ibu pendeta saya. Iya. Dalam pelayanan kita, saya langsung aja Bu ya. Terkadang kita melakukan pelayanan itu dengan baik. Jadi seperti Saul juga pernah melakukan perbuatan yang baik melayani Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, ia iri terhadap Daud dan dia berusaha untuk mencelakakan Daud. Dan dalam cerita ini Daud tetap memberikan kesempatan kepada keturunan Saul. Mungkin Daud dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana perdamaian dan sarana untuk keturunan Saul itu bisa mendapatkan pertolongan dan dia akan kembali lagi. Nah, Ibu Pendeta Nancy, yang Ibu sampaikan tadi itu sangat baik dan saya mengerti. Saya hanya ingin bertanya, kalau keturunan Saul itu karena ada masa lalu, nah kalau ada masa lalu yang baik dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi diperlakukan tidak baik. Lalu posisi Daud ini harus memperlakukan seperti apa? Ini kan juga menjadi luka batin, Bu. Dan sebenarnya ini menjadi dendam. Dan ini kalau dendam ini kan tidak baik. Bisa merubah pola pikir kita dan bisa merubah kehidupan kita untuk menatap masa depan. Nah, mungkin pertanyaan ini saya tidak sampaikan kepada ibu di gereja, tapi kesempatan ini saya tanyakan sama ibu. Berharap ibu bisa memberikan solusi. Karena kemarahan ini luar biasa, tidak pernah bersalah, tapi dihukum. Sementara saya belajar bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Nah, kalau orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Hanya orang yang bersalah yang harus dihukum. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak bersalah dihukum? Ini yang salah siapa yang menghukum? Atau apakah ada Tuhan? Kok Tuhan menyembunyikan diri dan tidak menegakkan keadilan? Seharusnya Tuhan hadir dan Tuhan membela. Tapi dalam cerita ini saya yakin bahwa peran daripada Daud yang memberikan kesempatan itu adalah suara Tuhan melalui Raja Daud. Saya nggak mampu dan nggak bisa berkata-kata dengan baik, tapi itu yang boleh saya tanyakan. Terima kasih, Bu Pendeta. Baik, ya, makasih Pak Hani. Ya, Bapak Ibu, ini Pak Hani melihat dari sisi sebaliknya, ya, bahwa Daud menolong Mephiboset karena hubungan baik dengan Yonatan. Tetapi justru Saul yang memperlakukan tidak baik terhadap Daud. Dia bukan hanya tidak suka, tetapi dia mau bunuh. Itu jelas sekali, perintahnya jelas, bunuh. Ya. Dan Daud itu dikejar-kejar, kita tahu bersama, luar biasa ya. Dia sampai Mazmur 121 itu kan muncul di tengah pelarian Daud. Dia katakan, aku memandang ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Siapa lagi yang bisa aku minta tolong? Orang-orang nggak ada yang berani dekat dengan dia, karena pasti dibunuh oleh Raja Saul. Nah, terus bagaimana? Kok bisa dia masih memperlakukan
cucunya dengan begitu baik. Atau bahkan mungkin kalau kita, bahkan terhadap orang itu, kita harus baik. Masa lalu buruk sekali hubungannya dengan orang tersebut. Tetapi sekarang, setelah sekarang ini, kita harus baik kepada dia. Padahal kan itu mestinya ada dendam, ada kemarahan. Oke, makasih Pak Hani. Jadi Bapak Ibu kalau berangkat dari kasus Daud dan Saul, kita harus berangkat dari bagaimana Daud dibentuk. Daud dibentuk oleh Tuhan, dia ditakbiskan menjadi raja, sebenarnya sudah ditakbiskan sebagai raja, diurapi menjadi raja, itu ketika dia masih sangat muda dan ada di eh, padang rumput ya, sedang menggembala domba. Dia dipanggil lalu diurapi oleh Samuel pada saat itu. Nah, Tuhan tahu sekali bahwa kondisi Daud belum siap untuk naik menjadi raja. Karena itu Daud perlu sekolah. Nah, pelariannya itulah sekolahnya Daud. Dia menghadapi kondisi di mana dia harus memutuskan segera. Dia menghadapi situasi lapar sekali, tapi nggak boleh mencuri. Dilatih Tuhan untuk tetap bisa berpikir normal, dilatih Tuhan untuk bisa tetap fokus, dilatih oleh Tuhan juga untuk tidak gila, jangan sampai gila, dan dilatih oleh Tuhan untuk mempunyai leadership. Kapan dia dilatih untuk memiliki kemampuan leadership? Ketika 400 orang datang kepadanya yang lari dari Saul, ya, pemerintahan Saul, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, itu datang ke dia 400 orang. Tapi 400 orang ini bukan tentara. Bagaimana dia membentuk mereka, bukan hanya menjadi tentara, tetapi menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang dia mau. Dan mereka inilah yang kembali merebut Israel saat itu. Sehingga Daud bisa naik tahta lagi. Nah, inilah proses sebenarnya yang dialami Daud, sehingga membuat dia tetap pada jalan Tuhan. Dia tidak berpikir tentang balas dendam dan lain sebagainya. Kalau kita ingat cerita di Gua Adulam, sebenarnya Daud tinggal ambil lembing, lalu kemudian dia lempar ke arah Saul. Saul di pintu gua, Daud di dalam. Dia lempar ke arah Saul dan saat itu Saul bisa mati di tempat, tapi dia tidak melakukan hal itu. Ya, jadi memang dia dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini yang mestinya diharapkan ada pada kita. Kita yang sejak kecil dibentuk oleh Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, mestinya juga punya pikiran waras ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Tetapi saya mengerti sekali, ada orang-orang yang mengatakan begini, kok enak? Dia sudah memperlakukan saya seperti itu, lalu saya harus baik kepada dia. Tunggu dulu, ya. Kalau kita tidak tahan, maka hal pertama yang kita lakukan adalah duduk dan berdoa. Tuhan dulu, ingat ya, karena fokus hidup kita adalah Tuhan. Tuhan dulu yang kita datangi. Lalu kita bicara pada Tuhan. Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, kalau masuk gereja, maaf kemarin GPIB itu dari bilangan 27, kita lihat di situ ketika 5 anak perempuan ini datang kepada Musa, ya, dan bertanya pada Musa, kenapa hak warisan papa kami, ya, dilepaskan hanya karena tidak punya anak laki-laki? Pertanyaan yang mengiris hati banget kan. Lalu kami berlima ini mau dibiarin mati. Pada saat itu mungkin mereka berpikir begitu, kami mau dibiarin mati. Apa yang dilakukan Musa? Pertama-tama dia sujud di hadapan Tuhan dan tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, sebagai orang beriman, ketika kemarahan kita sudah melampaui kepala, ingat harus tetap waras. Maka kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan redakan emosi ini. Tuhan tolong saya, bantu saya untuk sembuhkan hati saya yang sangat-sangat terluka. Ini luka batin, ya. Yang bisa menyembuhkan luka batin hanya Tuhan. Karena dia masuk sampai ke kedalaman di mana kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Di situ dia datang dan dia mengobati hati kita yang sedang terluka. Tapi kita harus buka diri pada Tuhan. Itu yang tadi saya katakan kan, dengan kasus Mephiboset itu. Pertama-tama buka hati, buka diri dulu pada Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara.
supaya dia masukkan damai sejahtera itu, dia masukkan kesembuhan itu, baru kita bisa membangun kembali hidup kita. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Pak. Baik, Ibu Pendeta. Terima kasih, Ibu Pendeta. Ya, Terima kasih Bu Nancy. Saya sudah lihat raise hand. Ini Pak Buce kah? oh ya Pak Buce. Pak Buce? Benar-benar. Silakan. Ya, silakan Bung Buce. Selamat malam Ibu Pendeta Nancy, Bu Emi. Malam Ya. Pak Buce, lama nggak ketemu. Saya lihat cerita ini lebih banyak dari pihak Daud. Saya mengenang ceritanya Daud ketika dia pertama tampil di masyarakat pada waktu itu Goliat Filistin sedang mau menyerang Israel. Ya. Disitulah Daud mulai terkenal. Lalu sudah itu bertemu dengan Yonatan dan mereka mengangkat satu persahabatan dan ikatan persahabatan itu sungguh sangat kuat. Kalau tidak salah mereka membuat janji, sehingga Daud memegang janji itu, ingat janji itu, dan dia melaksanakan di dalam hidup dia. Nah, ketika Daud sudah menjadi raja, dia ingat akan janji itu. Pak Buce, ke mute mungkin. Tertutup Pak Buce, tolong dibuka Oke, lagi. sorry ya. Silakan. Ya, jadi ketika Daud menjadi raja, dia teringat lagi akan ikatan janji yang dia buat dengan Yonatan, sehingga ikatan janji itu dia ingat, lalu dia bertanya kepada bahwa itu setelah Yonatan mati terbunuh bersama-sama dengan Saul, dia teringat bahwa Yonatan itu punya anak. Ada anak yang tidak terbunuh karena pada waktu itu dia dilarikan oleh pembantunya, sehingga Mephiboset itu jatuh lalu kakinya patah. Ya. Nah, dari cerita ini, kalau Daud itu seorang yang tidak ingat akan janji yang sungguh kuat itu, tidak terikat dengan janji dengan Yonatan, maka Yonatan sudah mati dan dia juga mungkin akan lupakan itu janji, dan apalagi dia udah jadi raja. Nah, ini aplikasinya ke tata kelola berjemaat dan bergereja di PPIB yang saya lihat. Nah, kalau janji yang sudah dilakukan oleh misalnya pimpinan-pimpinan yang lebih dahulu, dan itu membuat gereja itu maju dan membuat pelayanan baik dan bagus, ya sebaiknya itu dipertahankan. Ini untuk agar jemaat itu ingat selalu bahwa dalam tata kelola hamba-hamba Tuhan sebelumnya, itu mereka ada berbuat sebuah kebaikan yang baik untuk jemaat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud itu membuktikan bahwa apa yang dia lakukan dengan Mephiboset itu, dia teringat akan janji dengan Yonatan. Dan dalam aplikasinya ke pelayanan kita di setiap hari di gereja, saya pikir dari cerita ini kita harus ingat dan selalu terikat dengan janji-janji yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, supaya jangan sampai sejarah daripada pelayanan kita yang dulu-dulu itu bisa lupa dan tidak ingat, dan akhirnya kita lupa sejarah berjemaat dan bergereja sebelumnya, dan kita menghargai kita punya generasi-generasi sebelumnya yang membuat sehingga pelayanan atau gereja ini berdiri dan pelayanan ini berjalan sampai sekarang. Itu pendapat saya, itu Ibu Nancy. Terima kasih. Makasih Pak Buce, masukannya saya kira itu catatan penting dari Pak Buce ya, yang bisa kita ingat selalu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja
yang mereka sudah buat untuk gereja sesudah misalnya mereka pindah atau Tuhan panggil pulang, jangan pernah lupa hal-hal baik yang pernah dilakukan di jemaat tersebut. Ya. Catatan penting. Baik, makasih Pak Buce. Terima kasih Pak Buce. Ya. Silahkan Benny minta waktu katanya di ruang chat tadi. Silahkan Oh ya, Benny. silakan. Pak Benny. Silakan Pak Beni. Habis Pak Benny boleh saya, Ibu Ya. Emi. Benny belum di mute, bisakah belum di unmute? Atau kita kasih kesempatan Pak Hani dulu, Pak Yohanes? Silakan Bro Hani. Nanti Oh, Pak Benny setelah Bro Hani ya. Sudah on dia kan salah. Mana? Tadi saya dengar suaranya. Mana ya? ya udah sih. Sudah ya, silakan. Oh ya udah. Sebentar ya Bro Hani, Pak Benny silakan. Oke. Saya mau share sedikit sehubungan dengan sharing daripada Ibu Limbong. Singkatnya, tahun 1982, ketika sedang ke kantor naik mobil, jalanan agak macet, lalu tiba-tiba depan mobil saya berhenti, saya ngerem sempat, tapi lalu saya lihat ke spion, ya sopir di belakang saya lagi nunduk ke bawah, jadi ya tidak terhindarkan mobil saya kena. Oke, beres, itu masalah beres. Tahun 2000, jadi 18 tahun, 20 tahun 2000 lah. Saya merasakan suatu hal yang agak aneh di leher saya. Leher saya itu digerakin kok susah ya, kaku gitu. Saya ke dokter bilang, oh ini mesti di fisioterapi. Tapi sampai rumah saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu saya berdoa kepada Tuhan. Masalah apalagi yang masih harus saya selesaikan di hadapan-Mu agar saya lebih berkenan bagimu. Dapatlah jawabannya beberapa hari kemudian mengenai tabrakan itu. Jadi, saya sudah mengampuni, sudah melupakannya tuh pada dalam doa itu. Oke, tapi saya ulang lagi. Kemudian tahun 2009 itu lebih parah lagi, ya. Menggerakkan ke kiri sedikit 1 senti aja tidak bisa, baik pun ke kanan. Lalu saya ke dokter, di refer ke dokter ahli tulang punggung. Lalu dokter bilang setelah di MRI ini harus dioperasi karena antara ruas dan ruas itu ada suatu bantalan yang sudah rusak, harus diganti. Wah, berapa dok? 300 sekian. Ya buat saya sih kebetulan ada asuransi, jadi nggak masalah. Tapi bahwa ini masalahnya kan di belakang itu kan ada banyak saraf-saraf, ya. Dan kalau tulang belakang orang normal itu bentuknya begini, jadi ke dalam. Sedangkan saya setelah difoto keluar begini, ya pantaslah itu saraf-sarafnya kejepit sama daging, ya. Jadi udah saya bilang, saya pikir-pikir dulu dok. Sampai rumah saya doa lagi, Tuhan apalagi yang belum beres. Beberapa hari kemudian saya membaca suatu renungan, saya mendapatkan 2 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, dan seterusnya, dan terakhirnya adalah, tapi doakanlah berkat. Oh, saya belum mendoakan berkat bagi orang yang nabrak saya. Oke. Lalu saya doakan, lalu saya bilang ke dokter, saya fisioterapi dulu deh. Oke. Saya fisioterapi 2 minggu, 2 minggu, jadi 4 kali. Setelah itu saya bilang, minggu depan saya akan 1 kali saja untuk maintenance. Itu janji saya. Sampai sekarang, saya tidak pernah, atau saya lupa, atau bagaimana. Saya tidak pernah maintenance, Bapak Ibu. Tetapi apakah terjadi keajaiban di dalam tulang punggung saya menjadi lurus atau kembali? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya tahu bahwa saya telah sembuh normal 100%. Ya. Jadi mungkin untuk Ibu Limbong ya, bisalah Ibu berdoa kepada Tuhan, bukan bisa, harus bertanya, apalagi masalah yang harus Ibu selesaikan di hadapan Tuhan.
nanti pasti akan dijawab. Bayangkan saya dari tahun 82, tahun 2000 baru disingkapkan lagi bahwa kamu kurang berdoa. Ya, jadi sekian saja, mungkin saja bisa membantu Ibu Limbong. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ya Ben. Ini adik ipar saya Bu Nancy. Oh, Terima kasih Benny, iya. puji Tuhan. Tetap melayani Tuhan ya Ben. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Berkati. Iya, itu bagus sekali ya Pak Beni. Bagaimana? Kalau ada yang belum selesai, oke Tuhan ingatkan saya kalau ada yang belum selesai. Iya, itu bagus masukannya untuk Ibu Limbong. Semoga Ibu Limbong masih ada di ruangan ini ya. Masih ada tapi, nah itu ada. Bu Limbong dengarkah? Dengar Ibu, saya Puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat ya Bu Limbong. Terima kasih, Pantesan Pak saya Benny. kehilangan Bu Limbong berapa bulan nggak pernah hadir. Tadinya rajin sekali dan baru kali ini lagi muncul. Terima kasih Bu Limbong. Tuhan berkati ya kan Bu. sedikit banyak Ibu kan tahu pergumulan saya. Siap. Tuhan berkati ya. Amin. Terima kasih. Ya, silakan Pak Hani, Bro Hani Nayoan. Baik, terima kasih Ibu Emi dan juga kepada Ibu Pendeta Nancy untuk Iya. ekspositorinya dari topik kita malam hari ini mengenai Iya. Mephibosheth. Mephibosheth, ya. Saya mau share Ibu Pendeta. Yang pertama, 2 kali Daud mengatakan bahwa apa yang dia lakukan terhadap Mephibosheth ini adalah mengingat temannya Yonatan. Supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan. Itu ayat 1. Kemudian diulang di ke-7. Sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Jadi penting sekali perbuatan kita sebagai orang tua untuk dapat selalu menolong orang. Daud tidak pernah lupa kepada Yonatan karena Yonatan pernah menolong dia pada waktu suatu peristiwa. Saul memanggil Daud, tapi Daud tidak pasti apakah maksud jahat atau maksud baik. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Yonatan memberikan tanda dengan panah, saya lupa, dan menunjukkan bahwa maksud Saul itu tidak baik. Jadi Daud harus pergi. Jadi Yonatan pernah menolong Daud ini karena sebagai teman. Nah, penting sekali kita berbuat baik kenalan kepada teman kita, karena mereka akan ingat. Saya tidak lupa pada tahun 1956 kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Kami nggak ada rumah, nggak ada ibu bapak, belum ada kerjaan. Tapi ada seorang teman ibu saya sebut aja namanya Dr. Suling. Dulu mereka anggota di Paulus. Mereka begitu besar pertolongan mereka kepada keluarga kami dalam segala kekurangan, kesulitan, mereka selalu menolong. Singkat cerita, 1999 anaknya, salah satu anaknya mengalami masalah di mana rumahnya itu diborahkan di bank, tidak bisa dijual karena harus ditebus. Mereka tidak punya dana untuk itu. Dan mereka datang kepada saya untuk minta tolong. Pada waktu itu saya ada uang. Lalu saya keluarkan dana pada tahun 1999 400 juta untuk menebus rumah mereka itu. Dan saya tidak sebutkan kapan mereka harus gantinya ini. Saya begitu senang bisa menolong anak mereka ini yang dalam kesulitan. Karena saya mengingat bagaimana orang tuanya begitu baik terhadap orang tua saya. Jadi pesan di sini, marilah kita senantiasa berbuat baik. Dan biarlah perbuatan baik kita diketahui orang. Pasti anak cucu kita juga akan diperhatikan orang. Itu yang pesan pertama atau sharing pertama. Yang kedua, Mephibosheth ini dia mengalami luka batin yang sangat berat. Dia berada di Lodebar dalam keadaan dikucilkan, dalam keadaan kesedihan, penolakan diri atau rejection, karena dia tidak menganggap dirinya lagi berharga, dianggap dia anjing mati. Itu menunjukkan bahwa dia mengalami rejection, penolakan. Dia tidak
menghargai lagi dirinya ini. Tapi kita harus ingat, kita semua yang mengalami seperti Mephibosheth ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengingat kita asal kita datang kepada Dia. Tadi sudah Ibu Pendeta katakan bahwa luka batin itu, rejection itu tidak bisa disembuhkan oleh cara dunia. Hanya melalui Tuhan, hanya melalui Roh Kudus yang dapat menyembuhkan luka batin itu. Oleh karena hari ini marilah kita yang mengalami seperti Mephibosheth ini, tinggalkan Lodebar. Bahwa Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kita punya harapan. Apapun persoalan Anda, dia sudah, mungkin salah satu dia karena merasa dia anak dari selir daripada Yonatan yang bernama Risbah. Sehingga ini dia menambah dirinya tidak berharga. Kakinya sudah pincang, sudah tertolak, bahwa dia bukan dia anak selir, sehingga dia merasa betul-betul sangat terpojok. Ingat bahwa Tuhan ada yang selalu memperhatikan kita. Tinggalkan Lodebar dan mari kita datang senantiasa kepada Tuhan, apapun persoalan kita. Terima kasih, demikian dari saya, Ibu Pendeta. Baik. Terima kasih banyak Pak Nayawan. Itu memberkati sekali buat kita semua ya, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Pak Nayawan. Berharga sekali. Jangan pernah tinggalkan sahabat, ya. Kemudian jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ini dua catatan penting buat kita semua. Terima Bagaimana Bu kasih Eni? Pak Hani Nayawan. Bapak Ibu sahabat Metanoia, masih adakah yang mau berbagi pengalaman iman atau yang masih ingin bertanya kepada Ibu Pendeta Nancy? Ibu Pendeta Nancy sibuk sekali loh Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada di sini bersama-sama dengan kita dan sudah Kita kembali ke beruntung malam Jakarta. ini ya. Sudah kembali ke Jakarta dari Denpasar, Bali. Iya. Sekarang, tapi walaupun di Jakarta tambah sibuk lagi. Jadi mumpung Bu Nancy ada di sini, silahkan yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman iman. Silahkan Bapak Ibu. Biasanya Pak Edi Misero akan bertanya. Nah, Pak Edi silahkan Pak Edi, betul kan ada. Pak Edi silahkan. Terima kasih Bu Emi. Ya. Selamat malam Ibu Pendeta. Saya agak malu bertanya karena terlambat masuknya. Better late than never, Pak. Ya. Tapi ada sesuatu yang menarik dari yang kisah ini. Bagaimana pertolongan itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau tidak ada persahabatan apa? Adakah kita merasa terpanggil untuk menolong orang lain yang kita tidak kenal? Dan itu yang dibutuhkan lebih banyak. Menolong sahabat adalah hal yang baik. Tetapi menolong orang yang kita tidak kenal, tetapi dia merintih kepada Tuhan Yesus, itu yang perlu kita berikan porsi. Bagaimana kita menempatkan diri kita untuk berbuat bagi banyak orang? Dasarnya apa? Saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus, Ibu Pendeta, yang selalu dan selalu menolong saya. Untuk mengungkapkan syukur saya atas pertolongan Tuhan, saya berusaha untuk menempatkan diri saya sebisa-bisanya selalu menolong orang lain. Nah, ini yang mungkin kita bisa kembangkan ke depan, bahwa berperilakulah menjadi penolong. Berperilakulah sebagai Daud kalau mau dijadikan contoh. Tetapi yang paling penting, bahwa ungkapan syukur kita atas pertolongan Tuhan dalam rentetan hidup kita sampai saat ini. Mungkin itu Ibu Pendeta, maaf kalau salah tolong dikoreksi. Thank you.
Terima kasih Iya, Ibu Edi. Terima kasih Pak Edi. Silakan Bu Pendeta. iya. Makasih Pak Edi, ini masukannya apa sangat baik. Tadi Pak Moses Hukom juga komentar yang kurang lebih mirip bahwa jelas saja Daud dengan mudah menolong Mephiboset karena berpersahabatan dengan Yonatan. Tetapi bagaimana kalau kita tidak punya hubungan apa-apa dengan orang lain? Apakah kita harus menolong mereka juga? Bagaimana cara menolongnya? Ya, sama dengan yang Pak Edi katakan tadi, bahwa menolong orang lain itu tidak harus berdasarkan ikatan tertentu, tetapi menolong ya menolong, karena itu bagian dari apa yang Kristus inginkan dari kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang datang ke dunia melakukan segalanya supaya kita selamat. Maka belajar dari dia ya kita harus juga melakukan hal yang sama. Jadi menjadi penolong seperti Daud baik, menjadi penolong tanpa ada ikatan apa-apapun merupakan hal yang penting. Cara menolong itu macam-macam. Kalau walaupun tadi saya jelaskan walaupun tidak ada uang, tetapi kita bisa punya banyak cara untuk menolong orang lain. Duduk mendengar orang, bicara pada orang, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi yang penting hati menolong itu harus ada pada kita, memiliki hati seperti Kristus. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sahabat Metanoia, masih adakah? Kita masih punya waktu berapa ya? 10 menit, 15 menit lah. 15 menit lagi sebelum kita akhiri. Kalau masih ada Bapak Ibu Oh, yang ini ada Ibu Minda, ini ada Oh, silakan. Oh, di dalam atau raise ya. Enggak ngerti raise pencet itu, hand. jadi cuma angkat tangan gini Oh, doang. baik-baik. Ibu Minda, silakan Bu Minda. Maaf. Oh ya, itu Ibu Minda. Maaf, saya nggak lihat. Ibu Minda Sitorus. Silakan Ibu dibuka mic-nya, Bu. Belum Bu, belum sepertinya. terbuka mic-nya. Udah, sudah. Oh, sudah Bu. Silakan Bu, silakan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Pendeta untuk kesempatan Ya. kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu. Saya dari jemaat Siloam. Oh, jemaatnya Ibu Nancy tercinta. siap. Siap. Kenal. Saya terkesan dengan masalah tolong menolong, ya. Kalau seperti kita lihat yang topik kita pada malam hari ini, bagaimana Daud menolong, ya, menghargai keturunan dari sahabatnya. Nah, bagaimana kalau kepada teman sendiri? Saya punya pengalaman Ibu Pendeta, saya punya sahabat banget. Kemana-mana kami pergi, makan bersama, nonton bersama, jalan-jalan bersama, healing keluar kota segala macam. Dan tingkat ekonomi dia jauh di atas saya. Itu. Suatu saat dia hubungin saya by phone. Halo, tolongin gue dong. Nah, gitu kan. Udah dia cerita dulu manis. Kemudian dia katakan, tolongin. Lo harus tolongin gue. Tolongin apa? Saya bilang. Pokoknya gue tahu lo bisa nolongin gue. Jujur, gue nggak siap kalau lo menolak. Gitu. Udah dari awal dia ngomong seperti itu. Nah, saya tanya, ada apa? Saya gitu kan. Tolong, gue mau pakai duitmu sekian puluh juta. Gitu kan. Waduh, gimana judulnya? Oh, nggak bisa gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong juga, gue tahu lo nggak pegang duit, tapi kan lo punya barang, gitu kan? Lo kan punya barang, udah deh, tolong gadein dulu barangnya, duitnya gue pakai, kata dia gitu. Ya aku jujur aja, bukan soal tidak mau menolong, ya saya nggak bersedia menggadaikan barang saya untuk dipakai oleh dia, gitu loh Bu. Nah, judulnya saya tidak mau menolong dia dengan cara menggadaikan barang. Hanya 3 hari kemudian setelah dia bicara itu, dia telah berada di Jerman. Dia udah berangkat ke Jerman, udah share foto dan segala macamnya.
ada di Jerman dia. Jadi memang dia orang berduit, semuanya ada. Tapi dia, nah bagaimana Bu saya mau menolong dia? Terus terang sampai sekarang kami jadi lost contact, nggak ada komunikasi, lost komunikasi. Tidak ada, udah nggak sapa-sapaan lagi walaupun dia udah ada di Indonesia, tapi kami sudah tidak ada komunikasi. Nah, bagaimana kita menghadapi orang seperti itu, Bu? Jujur saya bingung. Saya masih ingin bersahabat. Tapi waktu baru-baru saya masih, hai apa kabar, lo di mana, bla bla bla. Udah nggak dibalas sampai sekarang. Kemudian akhirnya saya capek menghalo-haloi dia tanpa respon. Akhirnya saya menutup diri jadinya, Bu. Jadi sampai sekarang saya menutup diri ke dia. Kira-kira begitu, Bu. Bagaimana itu, Bu? Terima kasih. Baik, Bu Minda. Iya, em, kadang-kala memang kita jadi gini, sahabat itu ada yang stay, tapi sahabat itu juga bisa pergi dari kita. Ya, kita juga bisa pergi dari sahabat kita. Nah, kalau kasusnya seperti itu, mungkin ya kita bisa duga lah Bu Minda bahwa beliau sakit hati dengan Ibu Minda tidak mau menjualkan barang Bu Minda dan meminjamkan uang kepada beliau. Tetapi itu hal yang lumrah. Kalau beliau yang memutuskan pertemanan, maka Ibu Minda tidak bisa buat apa-apa memang. Ini bukan persoalan tidak mau menolong, tetapi ini kan sudah jadi prinsipnya Ibu Minda. Kita berteman bukan berarti bahwa semua itu harus kita setujui dari teman kita. Tetap harus ada batas-batas tertentu yang kita buat. Sehingga kalau Ibu Minda sudah membuat batas itu, maka tidak salah kalau Ibu Minda mengatakan itu. Dan kalau sampai sekarang kemudian beliau tidak mau berteman, ya sudah, Bu Minda cari teman lain saja. Gitu. Iya, Daud dan Yonatan, persahabatan mereka memang sampai mati. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bertemu lagi, tidak berjumpa seintens sebelumnya. Bukan karena tidak mau, tapi karena kondisi pelarian Daud yang kemana-mana itu, sehingga persahabatan itu tidak bisa dikatakan putus pun tidak, tetapi saling berjumpa juga sudah tidak terjadi sampai kemudian Yonatan meninggal dan Daud kemudian merasa dia punya hati untuk menolong anak dari Yonatan, ya. Iya. Tetapi kalau misalnya itu terjadi pada kita dengan cara yang berbeda, bukan karena kita tapi karena teman kita, ya Ibu bisa buat apa lagi selain. Tapi tadi Ibu katakan bahwa Ibu juga menutup diri dari beliau. Mungkin sebaiknya Ibu Minda mendoakan beliau. Mulai malam ini mulai mendoakan dimanapun Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bagaimanapun keadaannya, Tuhan kiranya merangkul beliau. Jadi itu sahabat yang baik ya, yang Tuhan ajarkan juga pada kita. Ya. Orang Jadi, lain boleh membenci kita, tapi kita tidak. ya. Izin Bu sedikit Bu, Ya. izin. Memang waktu sebulan 2-3 bulan setelah kejadian itu, saya masih intens kontak ke dia. Halo Say, apa kabar? Lagi di mana? Lo masih marah sama gue? Main dong ke rumah gue. Masih kayak gitu-gitu. Tapi satu pun tidak ada yang dibalas. Akhirnya ya udahlah. Saya menutup. Saya oke aja lo pergi, ya udah. Tapi baik Bu, mungkin saya jujur saya belum pernah mendoakan dia. Jujur, ya baik Bu. Terima kasih saya diingatkan untuk mendoakan dia. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Minda. Ya, Saya sudah melihat Pak Frans Lumingkewas raise hand. Silakan Pak Frans. Terdengar Pak Frans, terdengar. Ya, selamat malam Ibu Pendeta Nancy juga Malam, Pak. Bu Emi karena sudah memberikan kesempatan. Nah ini kalau melihat dari kisah ini kan berarti di sini ada karena persahabatan menolong. Jadi Daud menolong Mephiboset karena dia adalah anak dari Yonatan. Tapi di sisi Raja Saul, kalau lihat dari kisah-kisah Daud sebelumnya, mungkin kalau kita sebagai manusia biasa tidak seperti Daud,
mungkin dendamnya itu seperti di film kungfu atau film-film koboi gitu ya, masih ada balas dendam gitu. Nah, saya lihat memang Daud ini dibentuk oleh Tuhan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Nancy tadi. Karena dari awal dia itu sebagai gembala sampai dia mengalahkan Goliat dan dia diurapi oleh Samuel. Nah, saya mau mengambil di sini, berarti kan di sini Daud itu dia tidak mendendam, jadi walaupun apa yang dia alami terhadap Raja Saul, dia seolah-olah tidak mengingat semua itu karena dia mengatakan dia tidak berani membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena waktu di gua itu kan sebenarnya dia bisa membunuh Raja Saul. Nah, ini sebagai kita orang Kristen, terutama apalagi kita sebagai presbiter, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kan kita tidak akan memandang orang siapapun yang kita akan tolong. Terutama kalau kita majelis. Tetapi yang saya alami, sering di SMJ itu justru disitulah terjadi pertempuran, bisa adu jotos. Nah, bagaimana kita sebagai presbiter menerapkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan yang sudah berjanji kepada Tuhan. Berarti kan kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah jelmaan dari firman itu, berarti kan kita harus merendahkan diri, kita tidak boleh emosi. Karena di dalam Alkitab kan dinyatakan bahwa sebagai seorang penilik jemaat atau sebagai penatua kan harus tidak boleh marah, harus saling mencintai, saling mengasihi. Nah, bagaimana sekarang Ibu untuk kita memberikan saran kepada teman-teman yang suka beradu kalau dalam SMJ begitu? Terima kasih. Iya, baik Pak. Makasih. Saya pernah dengar pembinaan yang Pendeta Adriano Wangkai sampaikan tentang tata gereja. Nah, beliau bilang, dan itu saya ingat sampai sekarang, beliau bilang begini, kapan sidang majelis jemaat itu dimulai sebenarnya? Sidang majelis jemaat itu dimulai ketika Tuhan hadir. Kapan Tuhan hadir? Di ibadah pembukaan. Dan biasanya ibadah pembukaan itu belum pada datang atau di luar. Nanti kalau sudah selesai, sudah lewat ibadah baru pada masuk. Padahal itu catatan pertama bahwa dimulai pada saat ibadah, pernyataan bahwa Tuhan hadir di situ. Yang kedua, beliau katakan begini, sebenarnya sidang majelis jemaat itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Jadi bukan kepada orang-orang PHM terhadap majelis yang hadir. Pertanggungjawaban kepada Tuhan itu pasti kita akan mengusahakan yang terbaik karena itu juga akan terdampak pada jemaat. Beliau bilang begitu. Sehingga kalau Bapak tanya bagaimana ya cara bicara, cara memberitahu supaya hal-hal yang keras itu tidak terjadilah di SMJ, maka pemahaman itu sih mestinya yang diberikan menurut saya. Kalau kita sadar bahwa ada Tuhan loh dalam SMJ itu, pertanggungjawaban kita ini untuk Tuhan loh. Ini bukan untuk kepentingan pribadi. Bahwa kita punya alasan bisa, tapi ini demi jemaat, ini untuk jemaat ya. Tapi kan tidak harus disampaikan dengan cara yang tidak sopan atau tidak disampaikan dengan cara yang penuh kekerasan gitu. Ya, kekerasan, iya kekerasan kata, bahasa gitu misalnya. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin di ibadah pembukaannya disampaikan ataukah di tengah-tengah SMJ, tetapi itu memang harus diberitahu bahwa kita ini pekerjaan yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau ego kita atau ego PHM atau yang lainnya. Mungkin seperti itu yang harus kita sampaikan. Kapan menyampaikannya? Ya tentu kalau ada pertemuan bersama dengan majelis-majelis yang lain, maka itu akan disampaikan. Saya kira saya bisa jawab begitu Pak Frans. Terima kasih banyak Bu Pendeta. Ya, terima kasih Pak Frans. Sudah ada yang raise hand, saya rasa ini adalah
pertanyaan terakhir, kesempatan terakhir karena sudah jam 8:49. Pak Dwi Handoyo, silakan Pak. Ya, selamat malam Bu Selamat Pendeta. malam. Iya, Pak. Selamat kenal. Salam kenal. Sebetulnya saya sudah tahu Ibu sudah lama sekali, Bu. Oh, Saya bersahabat dengan Pak Gilbert, Bu. Jadi oh, Pak Gilbert itu alumni di UPN, Bu. oh Jadi karena gitu, Pak. persahabatan lama, terus pada saat kami warga-warga Kristen itu, terus Pak Gilbert bilang, ya kalau musim di gereja Jurang Manggu. Nah itu Bu. Jadi selama Ibu dan Pak Gilbert masih di Jurang Manggu, saya selalu mendengar khotbah Ibu. Ya, kebetulan saya ketemu Pak Gilbert ketika kami ada tugas ke Bukit Asam. Beliau sebagai advisor di sana, sehingga kami sempat berfoto bersama, gitu Bu. Nah, jadi senang sekali. Dan ketika saya pernah ke Jurang Manggu, saya sangat terkesan sekali Bu, karena kami di Bandung itu kami di Gereja Kristen Jawa Cimahi, Bu. Nah, 10 tahun yang lalu kami sudah beli tanah, Bu. Tetapi sampai sekarang perizinannya sangat susah sekali. Nah, bahkan boro-boro mengajukan izin gereja, hanya izin membangun pastori aja sampai sekarang masih sangat susah. Ya, jadi tapi kami tetap berjuang. Mungkin suatu saat Tuhan berkehendak lain, ya. Kami tetap kebetulan kami dari panitia pembangunan gereja, Bu. Jadi selalu berupaya sedemikian rupa supaya kami, karena terkesan ketika Ibu berkhotbah bagaimana kesulitan membangun gereja Jurang Manggu di tengah masyarakat, karena kami pernah ke gereja ke sana, Bu. Bayangkan di perumahan kok bisa berdiri gereja gitu. Nah, ternyata perjuangan Ibu hebat sekali. Ketika banjir pun Ibu dengan berbanjir ria dengan warga jemaat maupun para majelis, membagikan bantuan dan lain sebagainya, sehingga dengan itu maka GPIB Jurang Manggu bisa diterima. Nah, suatu saat barangkali gereja kami akan kami ajak, Bu, terutama panitia pembangunan untuk studi banding ke Jurang Manggu, biarpun, atau suatu saat kami menghadap Ibu ke Siloam, mungkin mohon arahannya supaya keimpian kami yang 10 tahun ini, para jemaat kami di gereja Jawa Cimahi itu bisa terwujud. Saya kira demikian, Bu. Jadi selama ini, Bu, kami seperti kami ketemu Pak Gilbert, biarpun kami sudah pensiun 2006 dari pertambangan, puji Tuhan sampai sekarang, biarpun umur kami sudah sepuh, Bu, sudah 76 tahun, tapi puji Tuhan masih dibolehkan kami mengajar di berbagai tempat di lokasi tambang di Indonesia. Jadi itu berkat yang barangkali tidak ternilai bagi saya. Terima kasih Bu Pendeta. Salam buat Pak Gilbert. Selamat malam. Terima kasih Pak Andi, saya sampaikan. Ya, baik Pak Dwi Handoyo, terima kasih. Iya, saya dengar ya, perjuangan GKJ di Cimahi itu sangat tidak mudah. Ya, setiap gereja, setiap daerah itu pasti punya keunikannya. Sehingga kalau ngobrol dengan kami di sini banyak sih teman-teman yang sebenarnya Bapak Ibu yang juga pejuang-pejuang, Pak. Dan tidak mudah memang kami hadapi, kita tahu bersama ya, tidak mudah membangun gereja di Indonesia ini. Tapi ya keberhasilan kami tentu karena Tuhan juga, maka tetap bergumul seperti Bapak katakan tadi bahwa suatu saat GKJ akan punya gereja di Cimahi. Tuhan akan jawab itu, Tuhan tolong. Kita semua akan doakan ya Pak. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Bu Emi, Pak kalau Dwi. Ya, Ibu, Bu kenapa? Emi kalau sudah mau selesai, saya sedikit ya boleh. Boleh, silakan. Iya. Closing statement kah, Bu? Iya, betul, Ya, betul. silakan closing statement, Bu Pendeta. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya kisah dari Mephiboset ini belum selesai.
Kalau kita baca di 2 Samuel 11 dan seterusnya di situ, itu akan menceritakan bahwa anak buah atau pelayan bernama Siba, pelayan dari Raja Saul yang bernama Siba, itu suatu ketika berkhianat dari Mephiboset. Jadi satu ketika Absalom itu anak dari Raja Daud yang ingin merebut tahta kerajaan dari ayahnya, dan dia cuma bilang satu saja yang akan dia lakukan, dia harus bunuh papanya. Ya, Absalom itu kejam sekali sehingga Raja Daud harus lari pada saat itu. Nah, Raja Daud berharap karena Mephiboset ini setiap hari makan satu meja, ya sudah dianggap seperti pangeran, hidup juga di situ. Dia berharap Mephiboset akan mengikutinya. Tetapi yang jahat itu justru si Siba itu. Jadi Mephiboset kan tidak bisa berjalan jauh dengan kondisi kakinya, sehingga dia minta disiapkan nggak usah kuda keledai karena kuda terlalu tinggi, dia naik keledai saja. Nah, ternyata Siba tidak datang ke kerajaan. Jadi dia ambil kedai, tapi dia naikkan bahan makanan di atas keledai. Dia naikkan bahan makanan, kemudian dia pergi ke Raja Daud dan dia katakan bahwa ini persembahan, ini makanan yang saya bawa untuk menolong raja. Dan saat itu Daud bertanya, Mephiboset di mana? Kenapa tidak ikut? Katanya. Oh, dia memutuskan untuk tinggal. Nah, sehingga Daud pada saat itu berpikir bahwa ini dia pasti menjadi pengikut anaknya. Ya. Dan karena itulah maka dalam kemarahannya, ya mungkin dia sedang dalam keadaan perang, sehingga Daud langsung katakan kepada pelayan Saul ini, seluruh harta yang saya berikan kepada Mephiboset akan saya berikan kepada engkau. Nah, lalu kemudian pulanglah Daud, ya pulanglah Daud setelah konflik itu selesai. Dan dia panggil Mephiboset. Dia tanya, kenapa kamu tidak pergi untuk menemui saya juga di sana? Lalu Mephiboset cerita bahwa saya sudah diperdaya oleh Siba, pelayan Opa, pelayan Raja Saul. Nah, Daud menyesal sebenarnya saat itu bahwa terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, sikap dari Mephiboset. Karena Mephiboset saat itu bilang begini, ya. Kalau engkau sudah menyerahkan harta itu kepada Siba, maka biarlah Siba saja yang akan memperolehnya. Berikan saja, saya tidak apa-apa. Saat itu Daud katakan, kalau begitu bagi dua, nggak usah, berikan semuanya. Itu keputusan dari Mephiboset. Bahwa akhirnya Mephiboset tinggal di istana atau kemana, itu tidak diceritakan oleh firman Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ternyata kesembuhan hati dari atau batin dari Mephiboset itu tidak berhenti ketika Daud memanggilnya, tapi dia terus merenovasi hatinya, dia merehab hatinya, dia pemulihkan hatinya sehingga dia tidak punya beban apa-apa. Ketika akhirnya dia diperlakukan tidak adil, dia sudah siap. Dan Mephiboset mengatakan itu, kalau Bapak Ibu membaca terus di pasal-pasal selanjutnya, Bapak Ibu akan melihat bahwa dia mengatakan itu dengan hati besar, dengan penuh kasih. Kalau engkau sudah menjanjikannya kepada Siba, maka berikanlah kepadanya. Karena aku mengasihi engkau. Jadi dia pernyataan kasih dan pengabdian yang tulus dari Mephiboset kepada Daud, itu tidak pernah hilang. Jadi cerita Mephiboset ini adalah sebuah cerita yang sangat indah, kisah yang sangat indah sebenarnya yang kita bisa belajar darinya, bagaimana seseorang ketika dipulihkan oleh Tuhan, dia akan terus membangun imannya dan semakin hari semakin baik. Itu yang diharapkan dari kita semua, Bapak Ibu. Tuhan punya kuasa dan kemampuan untuk masuk ke hati kita, berbicara di hati kita dan memulihkan kembali hati dan batin yang terluka. Dan sesudah itu, bangkitlah dan memulai hidup yang jauh lebih baik. Jangan lagi terpancing dengan masa lalu, tapi jadilah manusia yang jauh lebih baik, yang melangkah ke depan. Pelajaran-pelajaran dari hal itu kita bawa. Tetapi sakitnya masa lalu itu, jangan lagi kita bawa, tinggalkan di belakang. Saya kira demikian, Ibu. Amin. Ini Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Nancy untuk
pencerahan kisah Daud dan Mephiboset yang sangat amat sangat bermanfaat untuk kami semua. Saya pribadi sangat diberkati dan saya percaya Bapak Ibu sahabat Metanoia juga sangat diberkati. Terima kasih banyak Bu Terima Nancy. kasih. Bu Nancy izin 1 menit ya, saya ingin pengumuman untuk teman-teman sahabat Metanoia. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir dan saya juga mungkin tidak kenal karena Bapak Ibu menerima sharing dari mana saja dan memang undangan itu bisa di-share kepada siapa saja yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diundang lagi untuk PA Metanoia bulan Juli yang akan datang, boleh tolong catat nomor handphone saya. Nanti materi dari Ibu Nancy juga akan saya share dan juga video hasil rekaman Aldo akan saya share ketika sudah selesai. Tapi saya tidak bisa menghubungi Bapak Ibu kalau saya tidak tahu nomor handphonenya. Ada beberapa banyak yang saya sudah tahu, tapi ada juga yang tidak tahu. Tolong dicatat nomor handphone saya 08 111 659 11. Saya ulangi 08 111 659 11 dengan Amy. Terima kasih Bu Nancy. Silakan untuk doa penutup atau masih ada lagu ya Bu? Ada lagu ya. Ya, silakan. Ya, kita pujikan di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu.
di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat, yang risau penat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau malam hari ini kami bersama-sama boleh belajar dari Mephiboset dan Daud. Kisah ini mengingatkan kami bahwa kami ini seringkali tanpa sadar adalah orang-orang yang terluka. Banyak hal yang orang lain berpikir itu bercanda, tetapi melukai hati kami. Dan itu seringkali kami simpan lama dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan bahwa sesuatu yang tersimpan terlalu lama, rasa takut yang kemudian muncul sebagai dampak dari hal-hal yang melukai kami itu akan merusak diri kami. Malam hari ini kami belajar Tuhan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan sehingga kami juga kuat menghadapi apapun yang dikatakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan agar kami terus setia kepada Tuhan, berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik, berupaya untuk mengasihi lebih lama, berupaya untuk merangkul lebih kuat, berupaya untuk berarti bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak pernah tahu hidup kami ini seperti uap. Kapanpun kami bisa pulang kepada Tuhan selama kami masih uap. Ajarkan kami Tuhan untuk terus berarti bagi sesama kami. Kami memperbaiki diri kami memperbaiki relasi kami dengan siapapun, terutama dengan Tuhan. Sehingga kami bisa menjalani hidup dalam kebahagiaan, dalam damai sejahtera. Ampuni kami kalau kami salah, dan tolong kami agar mampu mengampuni orang lain juga. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Ajarlah kami untuk terus hidup di dalam Tuhan, dan kami terus memperbarui diri kami di hadapan Engkau. Berkati dan sertai istirahat kami malam hari ini, agar esok hari kami boleh bangun dengan kesehatan dan kebugaran yang baru. Berkati PA Metanoia ini agar terus ada Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk mengubah kehidupan banyak orang. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Nancy. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Nancy. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nancy. Masih ingat Pak Tupet. Iya enak ada Bu Emi. Lama sekali. Halo. Bu Nancy, terima kasih banyak ya Bu Nancy. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih semua yang sudah hadir. Ya, selamat malam. Malam Bu Nancy. Pak Tupet, selamat malam. Ketemu ya. Terima kasih Bu Nancy. Selamat malam Ibu Nancy. Sama-sama, selamat malam. Atas.